Nah, saya belum baca, tapi di buku yang Anda terbitkan, saya lihat ada beberapa desain yang Anda buat dengan penamaan ya. Ada rumah daur ulang, rumah perpaduan tradisi lokal dan masa kini. Saya masih bisa paham lah ya. Rumah publik, oke. Rumah liburan, rumah desa, rumah 700 pohon. Terus ada rumah mimpi indah, rumah cinta segitiga. Tunggu dulu, apa yang dimaksud dengan Terus ada lagi satu, Anda harus jelaskan, rumah mimpi buruk. Mimpi buruk dan mimpi indah. Iya, ada mimpi buruk dan mimpi indah, tapi mimpi buruk kenapa harus jadi tanda kutip? Dulu pemilik rumahnya pernah kerampokan di siang hari. Jadi dia minta dari awal, ini rumahnya harus supaya kejadian itu tidak terulang kembali begitu ya. Jadi kami desain dapurnya di depan rumah, dan dari dapur itu ada jendela yang bisa melihat keluar rumah. Kemudian ada satpam duduk di situ ya. Enggak juga. Kami buat agak Itu ditaruh di depan supaya Ya. sambil masak dia tetap bisa mengawasi melihat, depan. ya. Iya. Itu dibuat sekarang sudah jadi konsep ya. agak masif bagian depannya, tapi lantai 2-nya transparan. Justru keterbukaannya di dalam rumah. Jadi ruang keluarganya, ada musolanya, ada tempat perpustakaan kecil. Itu menghadap ke arah kebun tengah yang terbuka. Jadi ruang keluarga di dalam rumah itu tidak pakai dinding, tidak pakai jendela, tapi menyatu dengan kebun di dalam rumah. Supaya rumahnya juga lebih terasa lebih lega ya. Oh, jadi dari mimpi buruk menjadi mimpi indah. Rumah cinta segitiga ini apa lagi? Jadi saya mencoba menawarkan bentuk-bentuk segitiga sebagai bentuk dasar untuk mengekspresikan karakter dari pemiliknya begitu. Apa hubungannya tadi? Karena olahraga ekstrim begitu ya, Iya. tegas begitu, dia banyak kegiatan-kegiatan yang keras di alam begitu. Jadi bentuk segitiga kebetulan memang lahannya agak seperti trapesium meruncing begitu. Jadi kami desain banyak unsur segitiga dari dindingnya, dan tampak rumahnya juga seperti bentuk-bentuk segitiga yang dilipat seperti untuk orang panjat tebing begitu. Ya, bentuknya yang segitiga. Bentuknya aja ya. Tapi itu penamaan untuk eye catching aja. Kemudian bukan cuma tadi tukang ojek yang Anda bantu ya. Anda juga membuat desain-desain untuk siapa lagi? Ada tukang yang kerjanya serabutan waktu itu, di dekat studio kami. Memang rumahnya sudah tidak ada begitu ya. Dia menumpang dengan tetangganya begitu. Dia tinggal di dapur tetangganya. Lalu tetangga kami memang studio dekat di sana, memberitahu begitu kepada saya dan teman-teman. Saya mencoba membuat desain rumah itu. Tapi yang kami tidak pahami, banyak yang dia rubah sendiri. Ketika sudah jadi rumah itu, dia sempat pindah. Waktu itu masih sakit-sakitan. Ibunya juga sempat pindah ke rumah itu yang memang tidak sesuai desain semula sebetulnya. Tetapi saya sekarang menjadi paham kenapa dia bersikap seperti itu. Kenapa? Dia membangun secepat mungkin walaupun agak berubah sedikit dari desain yang kami berikan begitu ya. Karena dia ingin menikmati rumahnya sebelum dia meninggal. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup Anda dan sekarang dibantu oleh teman-teman ya, untuk membantu masyarakat kelas bawah untuk mendesain rumah yang layak tapi murah ya. Itu tantangan terberat yang Anda hadapi apa? Terutama sulit sekali mencari kontraktor yang mau membantu ya. Karena memang lebih sulit, dananya sedikit begitu. Dan tidak ada untungnya buat kontraktor. Tapi pekerjaannya juga rumit malah karena dananya Jadi kecil. udah rumit, nggak ada untungnya sama Iya. sekali atau nggak dibayar sama sekali. Untungnya kecil, begitu. Untungnya kecil sekali. Sehingga kesulitannya selalu itu, mencari kontraktor yang mau membantu membangun itu sangat sulit. Jadi beberapa memang akhirnya pakai tukang sendiri, tidak pakai kontraktor. Ada juga kontraktor Pak Thomas yang ikut sempat membantu beberapa rumah begitu ya. Sampai kapan Anda akan lakukan gerakan seperti ini? Mudah-mudahan sampai terus saya berkarir sebagai arsitek ya, karena itu komitmen saya waktu mencari buat apa saya hidup itu. Salah satunya saya temukan bahwa sebagai arsitek saya juga bekerja, hobi saya mendesain, tapi sekaligus juga misi saya membantu supaya sebanyak mungkin orang bisa mempunyai rumah yang lebih baik dengan dana yang terbatas. Baik, terima kasih Hussein sudah berbagi cerita tentang gerakan Anda ya, tentang jawaban tentang arti hidup. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang belum menemukan jawaban arti hidup itu, dan karena Anda menemukannya dan banyak orang mendapatkan manfaatnya. Sukses untuk Anda, Hussein. Ya. Sejumlah mahasiswa mengubah sebuah kampung kumuh yang tadinya mau digusur
menjadi kampung yang sekarang menjadi tujuan wisata. Apa yang mereka lakukan? Saya akan segera kembali.